Ya, pameran industri pertahanan Indodefense 2025 masih berlangsung di J Expo Kemayoran, Jakarta. Ajang ini diharapkan mendukung cita-cita kemandirian industri pertahanan Indonesia. Ajang Indodefense menjadi wajah industri pertahanan nasional ujuk gigi. Berbagai peralatan tempur produksi lokal sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Mulai dari senapan serbu, panser, bom, hingga pesawat angkut. Namun, untuk alat pertahanan teknologi tinggi, Indonesia masih bergantung pada luar negeri. Berbagai cara bisa dilakukan untuk mendapatkan teknologi, yaitu melalui riset dan transfer teknologi. Membangun industri pertahanan itu bisa dengan berbagai cara, namun ada tahapan-tahapannya. Seperti misalnya yang pernah dilakukan oleh PT PAL, di mana ketika PT PAL membangun LPD ini diawali dengan membeli LPD secara utuh dari Korea. Tahap kedua, LPD itu kemudian dibeli lagi, di mana sebagian dari LPD dibuat di Korea, kemudian sebagian lagi dibuat di Indonesia. Dan tahap terakhir, akhirnya PT PAL bisa membangun sendiri LPD dan kemudian bahkan bisa mengekspor ke Filipina. Salah satu industri pertahanan swasta yang meriset sendiri produknya adalah PT Sari Bahari. Ini bikin bom ini kan mulai meriset di tahun 2005. Mulai pertama di 2005, itu mulai meriset, mendesain, kemudian uji coba, apa segala macam, dan kemudian akhirnya bisa ekspor di Ekspornya di tahun 2023. Berarti ada hampir 18 tahun. 18 tahun, hampir 20 tahun ya? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun untuk meriset dan segala macam. Dan sekarang pengembangan produknya adalah ini, bom yang... Betul. Jadi kita menambahkan guided kit, ya atau mungkin orang biasanya bilang smart kit sih mas. Jadi pada bom kita yang sudah kita buat sendiri, terutama untuk warheadnya. Kemudian saat ini kita sudah sampai ke smart kitnya, ya utamanya yang bagian wing dan bagian detailnya. Artinya ini bom ini akan jadi bom pintar gitu ya? Ya, pintar. Ajang pameran pertahanan Indodefense merupakan kesempatan bagi kalangan industri untuk saling berkolaborasi. Disinilah nantinya transfer teknologi disepakati. Seperti misalnya galangan kapal Italia Fincantieri yang menggandeng perusahaan lokal untuk mengembangkan sistem keamanan bawah air. Kebetulan sekarang yang menjadi hal yang cukup menarik adalah masalah underwater protection. Dengan seperti misal ada ancaman drone bawah laut, kemudian drone laut, itu kan harus meningkatkan, apalagi juga drone atas air itu kan menjadi hal yang harus menjadi perhatian bersama. Jadi dari situ Fincantieri merasa cocok untuk bekerja sama secara teknis. Jadi akan ada peran kami sebagai industri pertahanan lokal. Untuk menuju kemandirian dibutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, pemerintah sebagai pengguna alat pertahanan seharusnya memiliki rencana pertahanan jangka panjang yang konsisten dan berkomitmen. Ini memang proses yang sangat panjang menuju membangun industri pertahanan yang mumpuni. Akan tetapi juga di sini dalam proses yang panjang ini juga kita perlu adanya semacam komitmen untuk jangka panjang dan juga ditambahkan dengan perencanaan yang matang. Dan ini perlu semacam juga dukungan yang kuat ya dari pemerintah. Jadi kemandirian pertahanan bukan hanya menguntungkan bagi kedaulatan, tapi juga mendatangkan keuntungan ekonomi dengan pembukaan lapangan kerja baru. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.